wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ta'ala wa ta'alim wa tadhakkar wa tadhkir wan nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasalah tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalati al khair juga wajhillahi mabadatihi wa thawabi wa qurbi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala al mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi bidarini amin. Alhamdulillah fi hadis sabahil mubakir qadarna ala al-istima' fi hadal makan syarif al-mubarak insyaallah taala. Rizky, semangat. Kemarin kita sudah selama pertemuan ini ya, toharoh hampir kita sudah selesaikan ya, sudah kita hatamkan mulai dari pengertian yang dimaksud dengan toharoh, kemudian macam-macamnya ya, wudu, tayamum, mandi besar, kemudian izalatun najasah, cara-cara menghilangkan najis. Kemudian sekarang yang masuk dalam pembahasan terakhir yaitu sebelumnya tayamum udah paham ya? Tayamum ya. Ya untuk Reksa sama Rizky kalau mau lihat secara detailnya kemarin kan nggak ikut ya atau ketinggalan, bisa lihat di channel ya. Ya nggak apa-apa lah, hemat. Sekarang kan ada wifi. Kalau misalkan kalian dilarang alasan, Ustaz mau buka ini, Ustaz YouTube-nya Ustaz Fatur mau review fikih. Nah, di situ nanti di jendelanya jadi dua ya, satunya fikih, satunya bola atau film bisa. Semuanya kembali ke kalian masing-masing. Ya intinya sudah Ustaz kemas ya di video itu. Jadi kalau misalkan kalian butuh keterangan yang lebih detail bisa simak ya. Kalau misalkan mau nanya lagi ke Ustaz juga nggak apa-apa. Haid ya. Sekarang haid. Apa yang dimaksud dengan haid? Hadha yahid. Nah, di sini secara bahasa adalah as-sayalan. As-sayalan. Ya, sesuatu yang mengalir. Intinya cair ya. Bukan pada. Itu secara pembuatan secara bahasa. Yuqalu hadal wadi. Yuqalu hadal wadi. Ai idza salat ma'un. Jadi dikatakan wadi itu jadi haud, kayak telaga. Tahu wadi ya? Wadi itu kayak tempat yang kering. Tempat yang kering yang yang ada tumbuh-tumbuhannya. Memang kalau di sini tidak tergambarkan, adanya biasanya di Timur Tengah. Oase atau oase. Emang susah sih kalian ini kalau belum pernah. Rizky pernah Rizky? Kan katanya pernah umrah katanya. Berarti kamu ngarang kemarin. Jadi kayak wadi, kayak semacam padang pasir, itu bukan padang pasir. Ya kayak taman, bukan taman ya. Oasis. Iya, oasis. Saya tahu. Kayak lembah, bukan lembah. Ya. Kalian browsing ya. Pokoknya dia kering gitu. Dia menjadi telaga, haudha jadi telaga ya, haud. Telaga jadi penuh dengan air, maksudnya apabila airnya itu mengalir. Kalau nggak mengalir ya kering jadi. Itu namanya wadi. Jadi saat dulu kalau ketika di Yaman, kalau lagi bosan ke wadi, merenung di sana. Menjadi tempat persembunyian, itu di wadi. Biwadin gairi dizar'in. Biwadin gairi dizar'in. Di mana ayatnya itu? Surat Ibrahim ya?
Ya, surat Ibrahim. Yang aku meninggalkan istri dan Nabi Ismail ya. Biwadin ghairi dia kalau misalkan airnya mengalir maka ya tidak menjadi kering. Jadi haldoh. Jadi diambil dari istilah apa namanya asayalan. Apa sesuatu yang mengalir. Jadi bendanya adalah cair. Haid ya. Kenapa Isan? Sesuatu yang baru. Ya, karena memang kita semuanya tidak pernah mengalami. Naudzubillah kalau sampai mengalami bahaya. Kalau sampai mengalami bisa jadi ada dua. Bisa jadi karena memang dia itu dari min asli khilqah ya, dari penciptanya kan ada tuh banci ya. Kan banci yang kita lihat sekarang ini enggak. Ada kalau dalam pembahasan fikih itu manusia atau satu orang dia punya dua alat kelamin. Namanya khunsa ya, khunsa muskil. Jadi dia itu ada alat kelamin laki-laki, ada alat kelamin perempuan. Atau bisa jadi gambarannya yang kedua yang seperti di negara tetangga ya, yang sampai dia operasi hormon. Alhamdulillah ini misalkan siapa Anca misalkan pengen jadi glowing lagi gitu, bisa operasi gitu ya. Dan itu alhamdulillah ya, kita sampai merubah daripada ketentuan hukumnya tidak boleh ya. Qat'an. Jadi asayalan, jadi haid itu adalah sesuatu yang mengalir, cair ya, kan Bang? Udah tergambar nih haid ya. Wa syar'an, adapun secara syarak itu adalah apa? Damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Jadi dia itu kayak darah. Darah yang memang jibillah, tabi'ah, alami. Memang dari penciptaannya seperti itu perempuan. Yang mana darah tersebut itu keluar dari aqsa, dari yang paling dalam rahim, dari rahim yang paling dalam. Ala sabilis sihhah, yang mana keluarnya itu bukan karena sakit. Karena memang fitrahnya perempuan itu haid. Kalau perempuan nggak ada haid berarti bukan perempuan ya. Ya, jangan dikira orang keluar haid itu sakit, enggak. Memang normal perempuan keluar haid. Kalau nggak keluar haid gimana Zat? Ya, bukan perempuan berarti kan? Hah? Nggak ada yang nggak ada. Nah itu pengecualian. Kita belajar sedikit. Ya itu nanti. Ya Fatimah Az-Zahra ya. Ya Fatimah Az-Zahra itu nanti. Gak maksudnya kalau sekarang perempuan kalau misalkan nggak keluar haid berarti bukan perempuan. Berarti apa? Laki-laki jadi perempuan. Ala sabili sehat, bukan karena sakit, karena memang secara tabiatnya, alaminya, kemurniannya seperti itu. Fi awqatin makhsusatin, yaitu dalam waktu-waktu yang tertentu. Jadi haidnya perempuan ini pembahasan agak sulit bagi Ustaz. Soalnya yang pertama nggak ngalami ya. Gak ada bayangan. Yang kedua siapa juga gitu ya yang mau dijadikan testimoni gitu kan. Ada. Kalau Ustaz Mustafa kan enak ya. Ustaz Mustafa enak bisa konsultasi dengan istrinya. Kalau Ustaz ini kalau misalkan ada yang salah itu dari Ustaz. Kalau benar semuanya adalah dari Allah. Allah membukakan petunjuk bagi Ustaz ya untuk menjelaskan bab yang ya menurut Ustaz dalam bab Thaharah ini termasuk krusial ya. Bab krusial. Maksudnya krusial ini salah sedikit menjadi fatal. Dikatakan bahwasanya wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa ada fa'tazilun nisa fil wala taqrabuhunna hatta yatahhur. Jadi dikatakan bahwasanya mahid ini adalah adza ya. Sesuatu yang harus dijauhi ya. Sesuatu yang kotor. Sesuatu yang buruk. Atau bisa jadi penyakit. Kenapa dia disebut penyakit? Ini bukan
berarti yang tadi Ustaz sebutkan ala sabili seha itu penyakit di situ bukan. Maksudnya gini. Jadi darah haid ini bisa jadi sesuatu, maksudnya dalam Al-Qur'an ya, tafsiran Al-Qur'an ya, itu adalah penyakit atau dampak bagi perempuan ataupun bagi laki-laki. Yang pertama, dampak bagi perempuan, kadang orang yang mengeluarkan haid, kadang kan keadaan mereka kan tata goyar, berubah keadaannya. Kalian paham nggak? Jadi kalau perempuan lagi datang bulan, jangan diganggu. Dia lagi sensitif, cepat sensitif. Kalian nggak tahu? Kalian sih cowok semua, nggak ada yang menjadikan eksperimen. Jadi Ustadz dulu itu pernah ngajar, masih SMP ya, kelas 9 lah, di pesantren. Saat itu Ustadz ngajar fikih apa tahfidz ya, apa hafalan Quran. Ustadz marahin dia, Ustadz paksa dia, Ustadz push dia untuk setor Quran. Ustadz marahin dia, malah dia marahin Ustadz gitu, lebih galakan muridnya daripada gurunya. Dan ketika itu Ustadz juga shock kan, kaget, kok ini murid berani ya gitu loh sama Ustadz, sama guru berani gitu. Terus dibilangin sama, ini perempuan bukan laki-laki ya, perempuan ini ya. Dibilangin sama temennya, Ustadz maklumin Ustadz dia lagi datang ini Ustadz. Oh, Ustadz baru tahu. Jadi kalau perempuan, kalau lagi datang bulan, datang haid ya, itu dia keadaannya itu berubah. Ada yang dia jadi sensitif, ada yang sebagian itu ada yang sakit, gak enak badan, ada yang seperti itu, ada yang sampai dia itu muntah, Allah alam. Makanya kalau untuk bereksperimen lebih, kalian nanya ya ke teman kalian, jangan yang teman apa, ke tetangga, ke adik, tetangga atau ke ini ya. Kalau misalkan ada raja enak, raja masih belum ya teman-temannya ya. Jadi kalau misalkan ada apa namanya, ada perkumpulan perempuan enak. Kalau misalkan datang bulan, misalkan nih Ustadz ngajar haid nih, langsung nyambung gitu. Kalau kalian nggak match gitu, chemistry-nya juga nggak dapat, feel-nya juga kurang gitu. Endingnya nggak dapat lah pokoknya. Iya, makanya seperti itu. Karena memang kita tidak ada yang pernah merasakan. Iya. Benzen aku bukan. Anja pernah? Karena memang laki-laki ya. Laki-laki kalau misalkan dia datang bulan berarti bukan laki-laki. Datang tahun. Perempuan kalau nggak datang bulan berarti bukan perempuan. Makanya kalian kalau besok menikah, kalian harus benar-benar nadhar. Makanya dalam nikah itu kan kita disunahkan untuk melihat calon pasangan. Iya, harus melihat kita. Ibarat kata kalian mau beli barang, kalian kalau mau beli barang, enakan mana, online atau di tempatnya langsung? Mending di tempatnya langsung. Kalau online itu kan terkadang kayak menipu. Sama kalau kalian ingin menikah, misalkan ngelihat dari fotonya Instagram misalkan, kan itu belum tentu kan sesuai dengan yang aslinya. Makanya kita dalam Islam ya, dalam bab pernikahan itu disunahkan untuk nadhar, untuk melihatnya sepertinya. Ada madhab lain itu boleh sampai semuanya. Ada madhab lain. Kalau nggak jadi gimana? Ya, wallah alam. Cukur. Tapi kalau dalam madhab Syafi'iyah ya cukup wajah ya. Itu aja. Ya alasannya boleh lihat semuanya, takutnya ada sakit, misalkan ada penyakit kulit lepra. Nah, itu kan juga ibarat kata kalian beli mobil gitu. Secara online bagus, ternyata ketika melihat aslinya ada yang bobrok mesinnya misalnya. Kilometernya diganti misalnya. Sama kayak mazhab yang mengatakan boleh melihat semuanya. Belum nikah nih diperbolehkan untuk nadhar untuk semuanya. Takutnya apa alasannya? Misalkan ada cacat, ada kutil, ada lepra, misalnya ada penyakit kulit. Apa? Saudara perempuan dapat melihat sendiri. Melihat sendiri. Bukannya haram kan aurat. Apa diwakilkan sama saudara perempuan? Jadi sama perempuan. Kalau melihat dohir ya dari yang Ustadz baca itu melihat sendiri.
beda-beda banget. Kalau Ustaz melihat dari bukunya secara zahir ya. Tapi alam ya. Ini Ustaz baca lagi. Ya, jadi Kalau udah kita lihat nggak jadi dinikahin nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya, namanya pembeli ya suka-suka dia. Kan biasanya kan kalau kita Namanya lihat, penjual kan nggak bisa maksa. Ya seperti kalau kalian mau beli barang, tapi kan orangnya gerutu, nih ngacak-ngacak doang. ya Kayak ceweknya ngacak-ngacak. biasa manusia itu kalau misalkan ini seperti itu ya. Nanya doang. Dan dikatakan haid itu juga apa namanya ada dampak ya atau sesuatu yang apa namanya buruk ya bagi laki-laki. Kenapa? Karena ketika dia datang haid maka seorang suami itu dilarang, haram bagi seorang suami untuk mendatangi istrinya. Maksudnya mendatangi itu apa? Untuk match ya, Iya. pertandingan. Skill. Ya, kalau untuk ngajak bicara nggak apa-apa mendatangi, ngajak bicara, minta makan. Tapi kalau untuk ngasah skill dia itu nggak boleh. Nah dulu. Jadi di sini pernah ya dulu. Jadi Allah itu menjadikan yang namanya haid ini seperti kayak cobaan bagi perempuan. Ketika seseorang atau perempuan dia datang haid maka dilarang untuk semuanya, betul nggak? Tawaf nggak boleh, sholat nggak boleh, ngaji nggak boleh, apalagi ya semuanya jadi dilarang. Jadi seakan-akan haid ini adalah cobaan bagi perempuan. Akan tetapi yang namanya haid ini adalah bukan sesuatu yang najis ya. Jadi perempuan kalau misalkan dia datang haid itu bukan, dia tidak najis. Dulu di di zaman jahiliyah mereka itu berpendapat atau beranggapan bahwasanya orang atau perempuannya dia datang haid itu dikatakan najis. Jadi dirinya itu adalah najis. Megang itu tidak boleh. Dan ini adalah anggapan yang salah. Akhirnya apa? Rasulullah saat itu pernah menyuruh siapa di sini? Istrinya ya, Aisyah ya. Wahai Aisyah, tolong ambilkan tikar yang ada di masjid. Kemudian Aisyah bilang, ya Rasulullah, saya ini kan lagi haid. Terus Rasulullah berpendapat bahwasanya yang kotor itu adalah darahnya ya, bukan dirinya. Jadi maksudnya di sini adalah tidak najis. Yang najis adalah darahnya, bukan dirinya. Pokoknya seperti itulah. Ini adalah ada beberapa riwayat ya. Jadi saat itu memang di zaman jahiliyah bahwasanya orang yang haid ini benar-benar dijauhi. Misalkan ada perempuan lagi haid atau istrinya lagi haid, ngajak makan bareng itu tidak boleh. Jadi benda apapun yang disentuh oleh perempuan itu seakan-akan adalah najis. Dan ini adalah pandangan yang salah. Jika datang Rasulullah bilang bahwasanya yang menjadi kotor atau yang menjadi najis itu adalah bukan diri manusia itu tadi, akan tetapi darahnya. Paham ya kalian ya? Jadi haid itu adalah sesuatu yang cair, yang mengalir, yang mana dia itu keluar dari fi aqsa rahimil mar'ah, yaitu dari ujung ya, dari dalam rahimnya perempuan. Warnanya bagaimana? Tergantung hari ya. Ya, kalau yang namanya haid ya, walaupun Ustaz belum bereksperimen, belum melihat ya, seperti yang Ustaz katakan tadi ya, beda dengan Ustaz Mustafa yang ada teman untuk konsultasi. Ya kalau Ustaz baca di sini hitam, warnanya hitam. Nah, tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya warnanya kuning. Ada yang kuning. Ada yang mengatakan
warnanya itu kayak keruh. Kalau putih enggak, kalau putih ya Iya, keruh. suci. Keruh. Tahu ya keruh ya? Keruh itu kayak abu-abu gitu. Ya, Ustaz juga enggak tahu ya gambarnya gimana. Pokoknya hitam. Enggak, kalau hitam. Kalau hitam itu sudah ittifaq ya, sudah sepakat. Kalau warnanya hitam itu sudah sepakat. Tapi kalau kuning ataupun keruh itu masih ada perbedaan di situ. Jadi ada yang mengatakan kalau kuning itu adalah haid dan keruh itu adalah haid. Ada yang mengatakan dua-duanya itu tidak. Insyaallah Ustaz. Wan nifas, adapun nifas itu adalah darah yang keluar kapan? Setelah melahirkan. Bukan sebelum ataupun ketika. Kalau dia mengeluarkan anak, nggak keluar darah itu jarang ya, hampir mustahil ya. Kalau misalkan ada ya intinya jarang. Yang namanya mengeluarkan anak ya pasti ada darah lah. Pasti dia ada perumuran darah. Karena apa? Karena memang dari dalam rahim. Nah, yang dimaksud nifas itu bukan itu. Maksudnya apa? Ketika anaknya sudah keluar, dia keluar darah. Itu namanya darah nifas. Misal mau nandai, tadi kan dikatakan bahwasanya darah haid itu keluar ketika dia dalam keadaan sehat ya, bukan dalam keadaan sakit. Ada yang maksudnya dalam keadaan sehat itu adalah haid. Ada yang dalam keadaan yang tidak sehat, itu namanya darahnya istihadah. Jadi ketika dia masa haidnya itu sudah, misalkan, ya memang kita nggak tahu ya, kita kan nggak pernah ngerasakan kan. Emang kalian tahu perempuan itu biasanya berapa dia mengeluarkan haid? Nggak tahu kan? Apakah 1 hari, apakah 2 hari, 3 hari, apakah seminggu, apakah 15 hari? Kita kan nggak tahu. Jadi nifas adalah darah yang keluar ketika dia sudah mengeluarkan janin. Bukan ketika ya. Bukan ketika anak mengeluarkan itu kan ada darah, bukan itu maksudnya. Jadi setelah anaknya keluar, kemudian keluarnya darah lah. Darah itu disebut dengan nifas. Awwalu waqti imkanil haid wa ghalibihi wa akhirihi. Awwalu waqti imkanil haid wa ghalibuhu wa akhiruhu. Awwalu waqtin yumkinu an tahidha fihi al-mar'a is'u sinin qamariyah takribiyah. Jadi perempuan dia batas minimal atau biasanya perempuan mulai mengeluarkan haid itu ketika dia berumur 9 bulan apa tahun? Bulan nggak mungkin ya. 9 tahun. 9 tahun ya. Jadi ketika Ustadz yang saat itu SMP itu kelas berapa sih ya? SMP itu umur berapa ya? 15. Oh, berarti udah jauh ya. Ya biasanya rata-rata ya itu umur 11 ya. 12. Kamu tahu? Pernah? Pernah. Oh enggak, Iya. Nah, maksudnya di sini adalah minimal ya, atau perempuan dia itu ada potensi ya, mengalami haid itu umur 9 tahun. Umur 9 tahun secara bulannya adalah qamariyah atau hilal. Nah, wa ghalibu ishruna sanah dan biasanya umurnya 20. Maksudnya Ustaz tadi 11 12 itu ya minimal ya, kalau nggak 9, 10, 11. Tapi kalau biasanya umur 20 tahun. 20 tahun ini. Wa ghalibu ishruna sanatan ya. Umur 20 itu Mas berapa? SMA. Lulus. Ya, wallah alam ya. Di sini dikatakan biasanya umur 20
Mungkin dulu pubernya itu masih loading. Kalau sekarang kan cepat puber kan, karena memang konektivitasnya, kemudian hubungan antar muamalah ya antara laki-laki dan apalagi kalau misalkan masuk SMA negeri swasta itu lebih mendukung untuk mengalami masa pubertas. Wala akhiralahu, dan orang mengalami haid itu tidak ada batasnya. Bisa jadi umur 30 tahun, bisa jadi umur 40 tahun, wallahu a'lam. Jadi minimalnya adalah umur 9 tahun biasanya. Paling kecilnya umur 9 tahun. Aqallul haidi wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Adapun haid, minimalnya orang merasakan haid itu biasanya apa? Yauman wa lailah. Biasanya satu perlu diingat ya, biasanya satu hari. Biasanya berapa? Seminggu. Biasanya satu. Jadi kalau misalkan kalian punya temen dia lagi sensitif, ya pasti dia, kalau enggak dia punya masalah, kalau enggak dia lagi datang bulan. Minimal sehari, biasanya satu minggu atau 6 hari, atau paling banyak dia itu sampai 15 hari. Aksaruhu khamsata asyara yauman, sampai 15 hari. Itu ya. Jadi darah haid itu yang tadi warnanya apa? Hitam lekat gitu ya. Tapi dia intinya cair ya, bukan pak. Adapun kalau misalkan dia mengeluarkan darah warna kuning, kemudian sampai keruh ya, walaupun memang kita tidak pernah melihat, tapi yang jelas itu bisa jadi adalah haid. Yang intinya mereka ini lebih tahu ya, perempuan itu dia lebih tahu. Jadi janganlah kita ini kayak mencari-cari, kemudian kita sampai menggurui, karena memang perempuan itu dia lebih tahu. Kecuali kalau misalkan mereka tanya, maksudnya tanya ke kita caranya dan sebagainya. Adapun kalau tanda-tandanya secara detail mereka lebih tahu. Aqallut tuhri bainal haydataini wa ghalibu aktsaruhu. Aqallut tuhri bainal haydataini 15 yauman. Jadi ketika masa haid itu kan dia mengalami atau dia mengeluarkan darah ya dalam keadaan haid. Setelah dia mengalami haid pasti dia mengalami tuhur, mengalami bersih. Jadi maksudnya normal. Yang sebelumnya abnormal jadi normal. Biasanya dia itu sampai 15 hari. Orang tidak mengalami haid itu biasanya itu 27 hari. 24 hari, kalau enggak 23 hari. Jadi 7 harinya ini dia haid. Atau kurang-kurangnya atau sedikitnya itu dia 15 hari. Kalau misalkan dia haidnya 15 hari ya tuhurnya 15 hari. Kalau misalkan haidnya 6 hari maka masa sucinya 24 hari. Kalau misalkan haidnya 7 hari masa sucinya 23. Jadi tuhur ini maksudnya adalah suci. Jadi ketika dia sudah mengalami masa haid maka setelahnya adalah masa suci. Jadi ya itu perkiraannya. Paling sedikit 1 hari, biasanya 6 hari, kalau enggak 7 hari. 2 hari juga ada, 3 hari juga ada, 4 hari juga ada. Dan paling banyak itu 15. Ini kenapa kok sampai ada ketentuan seperti ini ya? Maksudnya bikin takaran seperti ini. Kok tahu gitu ya? Ya karena memang beliau Imam Syafi'i sudah melakukan riset dari berbagai penjuru perempuan. Jadi memang tidak ada yang di bawah 1 hari dan tidak ada yang sampai lebih dari 15 hari. Kalau misalkan lebih, wallahu a'lam, mungkin pengecualian.
Jadi misalkan kalian paham gak nih? Oh, jadi apa? Ustaz aja juga kadang karena tidak merasakan gitu. Ya. Jadi kalau ada laki-laki ngerasakan haid berarti bukan Laki-laki. perempuan nggak haid bukan? Hati-hati kalian ya. Kalau dapat perempuan besok harus benar-benar diteliti, di riset keluarganya dari mana, asal usulnya gitu ya. Kalau misalkan dari negeri tetangga juga harus benar-benar gitu. Makanya orang-orang yang tinggal di Thailand itu harus benar-benar diteliti karena memang di sana itu sampai ada 10 jenis kalau nggak salah. Ada 10 jenis kelamin. Iya, ada laki-laki. Tempel. Tanduk tanduk. Ini kuping, gaji. Ini misalkan ada Tuhan. Kemudian di sini haid. Misalkan bulan Januari ya. Misalkan siapa? Jangan Ica. Jangan Ica dia sebelumnya itu dia tidak haid ya. Suci ya. Kemudian misalkan setelah seminggu dia haid. Misalkan dia di 7 hari ya, dia suci. Ya. Setelah seminggu dia haid. Berapa? 14. Banyak sekali. 7. Yang misalkan 7. Setelah haid pasti suci. Berapa ini sisanya? 14. 7 tambah 7? 14. 14. Berarti 6. Ini Januari ya. Kemudian bulan berikutnya Februari. Kemudian bulan kedua dia masih suci. Misalkan masih suci. Misalkan dia 7 hari juga ya. 7 hari. Kemudian haid. Haidnya berapa? 7. Kemudian setelah haid apa? Suci. Jadi biasanya perempuan itu dia itu tidak berubah-berubah. Ya kalau udah 1 hari, 3 hari, 5 hari, 3 hari. Tapi ada yang berubah. Jadi ini gambarnya seperti ini. Jadi setelah dia suci, tidak haid, kemudian dia mengalami masa haid. Pasti setelah haid itu dia mengalami masa suci. Makanya dilihat dalam 1 bulan itu misalkan dia sucinya misalkan dia setelah 10 hari. Setelah 10 hari dia tidak datang bulan. Kemudian setelahnya haid. Haidnya mau berapa hari? 2 minggu. Misalkan 2 minggu, berarti 14 hari. 14. 10 tambah 14 berapa? 24. Setelahnya berarti 6 hari. Berarti masa sucinya 16 hari. Jadi intinya kalau misalkan untuk mengetahui masa sucinya tinggal dikurangi dengan masa haidnya. Paham tuh? Kayak gini gambarannya ya. Jadi setelah haid pasti ada masa suci. Aqallu tuhri bainal hayd wataini khamsata asyara yauma. Jadi masa sedikit daripada orang yang
suci, orang perempuan yang dia merasakan kesucian itu adalah 15 hari. Karena apa? Karena memang selama-lamanya orang haid itu adalah 15 hari. 2 minggu lebih 1 hari. Dan biasanya wa ghalibuhu arba'atun wa ishruna yauma. Biasanya itu sampai 24 hari. Kalau misalkan haidnya 6 hari. Ya kan betul kan? 1 bulan ada 30 hari. Kalau haidnya 6 hari ya berarti sucinya 24. Kalau haidnya 7 hari berarti sucinya 23. Kalau misalkan haidnya 15. Kalau misalkan haidnya 1 hari 9. Kalau haidnya 3 hari 20. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi dia ketika tidak haid suci kemudian haid. Gak mungkin dong suci terus gak haid berarti dia bukan perempuan. Pasti setelah dia mengalami masa suci haid. Nah setelah haid gak mungkin terus. Kalau dia haid terus berarti dia bukan haid. Ada nanti namanya pembahasan istihadah. Ya sama dengan darah kotor juga, tapi dia bukan haid. Gitu ya. Setelah dia haid maka datang masa suci. Dia haidnya 3 hari ya sucinya 27. Nah, makanya ini perempuan itu kan beda-beda biasanya. Ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari, ada yang 2 minggu, ada yang lama 2 minggu itu rezeki banget. Iya kan? Gak sholat. Iya kan? Gak ada kodok sholat. Gak ada kodok sholat dalam haid. Kalau puasa iya. Makanya rezeki banget kalau misalkan dia haidnya lama. Ya tapi nanti ada resiko kalau dia udah nikah. Nah, itu kasihan. Nanti akan dicari alternatif lain ya. Misalkan nyari pengganti. Wah ini lama banget nih. Karena yang namanya manusia ini kan hajatun nas kan tahtalif ya. Kebutuhan manusia itu kan beda-beda. Misalkan dia pekerja keras, orang pekerja kalian masih kecil. Misalkan kayak Rizky, Hanif mungkin ya. Orang kalau lagi capek, itu ininya mulai keluar gitu. Tapi kalau atau kayak Albi, Hanif, Nandang, lagi Nandang ya. Ali ini ada di Atau Dalan. Jadi kalau misalkan dia kebutuhannya banyak, dia ininya jadi semangat gitu. Tapi kalau misalkan ada bala ya, bukan bala sih namanya musibah. Makanya dikatakan kulwa ada, maksudnya ada bagi perempuan juga ada bagi laki-laki. Yang maksudnya itu ketika dia lagi arahnya ke situ ternyata lagi datang. Atau bisa jadi dapat menghalangi yang namanya hamil. Itu juga bisa. Makanya untuk menentukan kehamilan itu juga pengaruh juga ya untuk masalah haid yang datang. Allah alam ini Ustaz juga belum pernah tahu juga, cuman Ustaz baca-baca aja. Untuk kurang lebihnya kalian nanti bisa lebih mendalami ya mungkin dengan saudara kalian, ada perempuan, jangan tetangga ya, sensitif. Nanti kalau kalian nanya-nanya untuk apa dek? Wala hadda li aktsarihi. Jadi masa sucinya perempuan itu tidak ada batasnya. Ya ada yang 20, ya maksudnya tidak ada batas dalam 30 hari itu. Maksudnya 29 hari atau 28 hari. Karena apa? Karena memang ada yang dia haidnya cuma 3 hari ya sucinya 20. Ada yang dia haidnya 2 hari ya sucinya 28. Makanya Ustaz juga kurang begitu mengerti gitu. Maksudnya ada yang sampai 7 hari. Ada yang sampai berubah-berubah. Setelah ini Ustaz belum telusuri ya, belajar lebih dalam. Kan ada yang dia bulan pertama 7 gitu. Ada yang bulan kedua berubah. Kalau misalkan dia 7 hari enak gitu. Tapi terkadang kan ada yang berubah. Dan bahkan juga banyak gitu yang berubah. Ada yang bulan pertama 7, bulan kedua 4 gitu. Bulan ketiga 5 gitu.
Bulan ke-6 Hah? 8. Kalau misalkan dia tetap itu enak. Kalau misalkan dia berubah-berubah, nah, seperti itu. Jadi intinya yang tahu adalah mereka ya. Yang tahu adalah, dan kita jangan menggurui. Dek kemarin misalkan kalian udah menikah, dek kemarin bukannya 7 hari. Enggak mas, enggak bang, ini nambah di 10 hari. Dikiranya bohong. Enggak, karena mereka lebih nggak percaya bang, nih lihat. Jadi karena memang haid ini adalah mereka yang lebih tahu ya. Kita jangan menggurui, kita jangan. Kecuali kalau mereka nanya ya, tentang tanda-tandanya. Misalkan kemarin darahnya hitam, tapi sekarang berubah menjadi darahnya pelangi gitu. Oh itu mah kepanasan kayaknya. Nah, nanti kita bahas dalam bab istihadah ya, dalam bab ada namanya darah istihadah, yang darah keluar setelah haid ya. Memang dia kayak menyerupai haid tapi bukan haid, dan dia tetap wajib melaksanakan sebagaimana dia ketika suci. Wajib sholat, wajib puasa, boleh didatangi pangeran dan sebagainya. Tangga. Kamu ketika hari kemarin megang HP baca berita apa? Terus Itu tuh tetangga digauli. Yang background biru kali. Semoga bercanda. Iya. Nah ya, kalau Jadi misalkan kirimin linknya sama Rizky. kalau misalkan punya pikiran yang sampai mengarah ke situ, itu tanda-tanda masa belajar Anda ini berkurang. Udah tanda-tanda mau menjalin ikatan ya, atau keluarga ya. Padahal saya umur kalian ini masih muda. Jangan terlalu di loss ya, di rem untuk ya Ustaz paham, Ustaz juga pernah kayak kalian gitu. Cuman Ustaz tahap bahwasanya belajar menuntut ilmu itu lebih penting, hafalan lebih penting. Kalau misalkan kalian sudah berkeluarga misalkan umur dini, umur 20, umur 21, umur 19 gitu. Itu nanti akan berpengaruh ya di kehidupan. Tapi bukan berarti tidak boleh, cuman sayang gitu. Kita ini kan masih panjang gitu kan masa depan. Ustaz aja masih panjang di masa depan, apalagi kalian. Iya kan? Iya. Aqallu zamanin nifas wa ghalibuhu wa aktsaru. Adapun waktu sedikitnya nifas itu adalah sebentar. Nah, ya misalkan ketika anaknya keluar, kemudian dia keluar darah, kemudian nggak keluar lagi, itu maksudnya. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Yang biasanya nifas ini keluar itu 40 hari, maksudnya berturut-turut ya. Bukan 40 hari terus besoknya keluar lagi, enggak. Karena memang melahirkan cuma sekali. Beda dengan haid. Kalau haid itu memang dia per bulan, setiap bulan. Tapi kalau nifas per kali punya anak. Kalau ustazah anaknya 2 ya punya 2 kali. Kalau 3 kali, 4 kali dipertanyakan. Kalau sampai misalkan ada perempuan dia sampai nifas 4 kali 5 kali, pertanyakan. Pasti ada anak di situ, tapi anaknya di mana gitu kan? Betul nggak? Wa aksaruhu situna yaum. Dan biasanya 40 hari dan paling banyak 60. Paham ya kalian ya? Ya jangan terlalu dipikir pikir pusing. Karena memang kita tidak mengalami. Tapi kalau misalkan Ustaz ngajar bukan kalian misalkan perempuan itu enak nyambung. Ustaz ini saya biasanya ada pertanyaan gitu. Tapi kalau kalian ini hanya mendengar. Karena memang kalian nggak ada gambaran. Mau nanya juga nanya apa gitu kan. Misalkan Ustaz saya kemarin juga nggak mungkin kan. Kalau misalkan Parah juga itu parah banget. Buat juga. gimana tadi? 3 kali keluar kan. Gimana itu? Ini pembahasan
ma yahrumu bil haid wa nifas. Bakar kemasan ini ambil. Hal-hal yang dilarang ketika orang itu haid dan dalam keadaan nifas. Tahu nifas ya? Malah. Apakah disyaratkan menikah? Tidak disyaratkan menikah. Kan banyak orang-orang yang hamil di luar. Nah, mereka juga nifas dong. Enak banget gitu. Tidak disyaratkan nikah. Yang penting dia punya anak aja. Udah, dia ada. Hah? Allah alam bisa. Pesan nggak tahu kemarin siapa yang membantu pendarahan itu. Oh, Dede, bapaknya ya? Gimana? Sehat? Bapaknya siapa? Dokter Apa nyawa-nyawa dokter, Sat? Yang pertama adalah sholat ya. Yang pertama adalah sholat. Jadi hal-hal yang dilarang ketika orang haid dan nifas itu ada banyak, ada 11. Yang pertama adalah sholat. Tidak sholat ya, dia tidak boleh makanya enak orang haid itu nggak sholat. Makanya kenapa penghuni neraka itu ya banyak perempuan. Ya secara manusia itu kan sering berbuat dosa. Kalau laki-laki kan enak, sholatnya bisa tiap hari. Kalau perempuan, ya ketika dia haid, ngapain? Iya, ya nanti kita bahas. Tapi kebanyakan kan nggak dikir kan? Ngapain mereka? Drakor. Netizen biasa, jarinya ini. Apa ini? Ya, salat tidak boleh. Tawaf tidak boleh. Ketika umrah atau nanti kita bahas ya. Iya, terayu. Misalkan nanti, insya Allah sih Januari. Januari itu udah mulai ya, lampu hijau lah. Ini insya Allah November ini ada kebijakan tentang penerimaan ya calon jamaah umroh dari luar Saudi. Maksudnya negara-negara lain yang boleh masuk itu nanti bagaimana standar protokolnya. Tapi insya Allah kalau Ustadz sih Januari lah amannya. Makanya kalian harus misalkan ada keluarga, keluarga, tetangga, saudara, kalau pengen umroh cepetan daftar sekarang. Kenapa? Loh ini bukan Ustadz bercanda. Karena nanti ada regulasi ya, ada ketentuan, ada persyaratan yang berubah dan nanti pastinya akan menjadi antri. Nanti akan ada antrian. Hanya kalau mau berangkat daftar sekarang. Sebelum nanti kalau udah dibuka nanti bakal namanya ribuan orang, jutaan orang akan daftar. Belum lagi yang kemarin tertunda. Nah, jadi besok ini ketika diperbolehkan untuk umroh, pasti yang kemarin diberangkatkan dahulu, baru yang daftar baru. Makanya sekarang ya untuk travelnya bisa lah kalian nanti searching di apa namanya di hari Sabtu ya. Nanti Ustadz kasih. Maksudnya nanti kalau udah pembahasan haji dan umrah, nanti bagaimana kalau misalkan perempuan itu tawaf, kan dia umroh, ya kan? Ternyata haid, ternyata datang atau haji, dia datang itu nanti. Kemudian masul mushaf ya, seperti yang Ustadz jelaskan kemarin. Masul itu tidak wahamlu dan membawanya tidak boleh. Tidak boleh membawa kecuali ya kemarin yang Ustadz terangkan ya, kecuali kalau dia membawa barang yang lain, misalkan dalam tas. Tergantung dia niatnya apa. Kalau dia niatnya bawa Quran maka tidak boleh. Kalau misalkan dia niatnya bawa tas atau sesuatu yang lain dalam bukunya, misalkan dalam tasnya, misalkan dalam tasnya ada laptop, ada tab, ada dompet, ada power bank, semuanya elektronik semua ya. Misalkan ada buku, ada majalah, ada pulpen, ada nasi gitu. Nganit banget itu. Kalau misalkan dia niatnya hanya membawa Al-Quran, maka tidak boleh. Kalau misalkan dia niatnya sambil bawa yang lain, itu itu ya. Jadi dia boleh asalkan membawa barang yang lain
Misalkan ini Quran. Misalkan Rizky minta tolong, nih tolong. Bukan haid ya, misalkan kamu dalam apa? Tidak punya wudu misalkan. Jadi di sini umum ya untuk masuk hamlul mus di sini di atas sini ya. Dia niatnya apa? Niatnya bawa Quran nggak boleh. Niatnya bawa tab sama Quran boleh. Gitu ya. Kemudian wal lubthu fil masjid, tidak boleh stay. Tidak boleh stay dalam hal ya bukan tinggal kayak kita ya tidur enggak. Ya maksudnya duduk aja istirahat aja enggak, Bu. Al-lubus itu kan kayak menetap. Tidak disyaratkan harus menginap, enggak. Maksudnya duduk aja tidak boleh. Wa qiraatul Quran bi qasdil qiraah. Membaca Quran tidak boleh. Yang kemarin bisa terangkan itu adalah madzhab Malikiyah. Madzhab Malikiyah. Makanya banyak pesantren yang dia itu walaupun anak didiknya atau santriwatinya itu haid tapi tetap karena memang mengikuti madzhab Malikiyah. Karena apa? Karena kalau misalkan orang dalam keadaan menghafal itu kan darurat ya. Misalkan dia haidnya 15 hari gitu kan. Lama sekali. Anca aja nggak meroja setengah hari aja udah lupa gitu kemana-mana. Apalagi sampai 2 minggu. Ya bukan Anca aja. Misalkan Ihsan atau pesatingannya Anca aja sih. Habis itu dahlan. Kalian aja nggak meroja 3 hari sudah lupa kayak ngafal baru, apalagi yang sampai 15 hari 1 bulan. Makanya kalau dalam madzhab Malikiyah seperti itu diperbolehkan. Kalau dalam madzhab Syafi'iyah qiraatul Quran bi qasdil qiraah. Membaca Quran tidak boleh. Tapi kalau misalkan niatnya lain untuk zikir misalkan kayak baca Yasin, baca tahlil kan ada sebelumnya kan Yasin. Nah, itu kalau misalkan dia niatnya untuk tahlil misalkan untuk zikir ya tidak apa. Wasaum tidak boleh puasa. Beda ya sholat dengan puasa. Kalau sholat tidak wajib kodok. Gimana kalau kodok? Sholat di kodok misalkan orang haid, nggak ada yang nanya. Ya sudah Ustaz nggak jawab ya. Kalau puasa misalkan ya wajib untuk mengganti. Kalau sholat jatuhnya makruh ya. Dia mengkodok sholat. Perempuan karena haid. Kemarin saya nggak sholat. Kemarin saya haid 7 hari, berarti saya nggak sholat berapa kali itu? 5 kali 7 35. Dia kodok. Zuhur dia kodok, asar dia kodok. Boleh, tapi ya baiknya tidak di kodok. Beda dengan puasa. Kalau puasa wajib. Makanya kalau perempuan dia haidnya lama itu bonus. Enak gitu ya. Tidak kayak nggak ada beban gitu ya. Tidur terserah. Apalagi kalau jatuhnya Ramadan ya. Udah nggak puasa, udah nggak sholat. Tapi jangan salah ya. Itu semuanya adalah coba ibtila dari Allah. Bagi kita yang mencari dunia adalah kesenangan, bonus. Tapi kalau bagi kita yang mencari akhirat, ya seperti ukhti-ukhti yang masya Allah yang dia menjaga nilai keislamannya, menjaga hafalannya. Bagi mereka ya ada sesuatu yang kayak kurang seneng gitu. Karena memang mereka nggak bisa ibadah, nggak bisa sholat, nggak bisa ke masjid, nggak bisa meroja Quran. Bagi yang tidak mengamalkan yang tadi ya. Kan ada beberapa pesantren yang tidak mengamalkan yang Malikiyah tadi. Ada yang dia pengen Syafi'iyah. Ya udah akhirnya ketika datang haid tidak hafal Quran. Kalau tipikalnya kayak Anja sih seneng misalkan kita ibaratkan Anja jadi Ica gitu misalnya. Anja mati. Seneng banget Akhirnya apa? Nggak ngafal. Wattolak dan cerai. Tidak boleh ya. Jika perempuan lagi haid tidak bisa diceraikan. Enak tuh. Ya kan? Nunggu 2 minggu misalkan.
Bisa jadi laki-lakinya berubah pikiran karena memang dalam waktu dua, kan kita nggak tahu kan menit-menit akhir kan akan selama apa ya? Sering terjadi menit akhir itu krusial. Menit akhir itu menegangkan tuh. Kenapa ya kita 9? Nanti lah ya kita lanjutkan ya. Iya, Rabu lah ya. Sekarang apa? Jadi semangat ya Ustaz. Oh iya. Berangkat saya nih kalau disuruh berangkat langsung. Semuanya ya, gak cuman dalam ini, kan dalam bisnis, dalam pekerjaan, apapun menit-menit akhir itu selama belum ini semua bisa berubah. Ya pacarannya dengan siapa, nikahnya dengan siapa. Itu pasti terjadi. Wal mururu fil masjid indah khaufit al. Jadi maksudnya orang haid itu boleh dia misalkan mondar-mandir. Dia cuma jalan misalkan bisa ada mau ngambil alwi misalkan, alwinya lagi kamu ambil, alwi sini nggak mau, akhirnya Ustazah terpaksa dia, itu nggak apa-apa kalau hanya untuk Lewat. tapi kalau misalkan takut menjadikan itu kotor, Jatuh. nah, ya seperti itu jadinya haram, tidak boleh. Kemudian wal istimta bima baina surah wa rukbah. Wal istimta, dengarkan, Anca. Wal istimta. Ya walaupun kalian belum merasakan tapi insya Allah ini penting. Wal istimta. Tahu istimta? Tahu istimta? Enak-enak. Suatu kenikmatan. Itu tidak boleh ya. Perempuan lagi datang bulan kemudian laki-lakinya pengen istimta. Kalian pakai aja istimta dengan HP misalnya. Merasakan kenikmatan. Itu tidak boleh antara surah warubah, antara surah warubah. Tahu surah? Tahu. Nah, warubah? Tahu. Betul. Ya. Makanya kan. Iya ya. Surah. Ini fakiden ya. Itu di sini itu ada dua opsi ya. Nggak bisa baca di sini opsinya itu. Pikirannya nih. Hah? Kalau ada kejadian yang tidak di luar kendali ya itu bukan tanggung jawab Ustaz ya. Misalkan selama Ustaz di sini ngajar bab ini, tahun depannya kalian nikah itu bukan tanggung jawab Ustaz ya. Ini Ustaz cuma menjelaskan. Dan Kalau kalian sampai punya mengamalkan. Kepala punya pulang lari.